tapi by Zoom. Sudah dapat pematerinya, cuman nggak bisa Mbak lewat Zoom, apalagi Zoom-nya banyak dan kepandaiannya itu macam-macam. Kalau setara aku bisa gitu. Iya betul Bu, iya. Biasanya gini Bu, kalau berdampingan, jadi yang nulis kan orang tuanya Bu, itu gimana Bu? Iya, tapi kan tetap ya akhirnya orang tua ya, kelas menulis untuk orang tua akhirnya kan. Ya, tapi lebih apa ya Bu? Saya pernah dapat insight dari seorang orang tua. Berarti pertamanya tuh seorang penulis itu pengen menulis tentang mengajak anak-anak yang menulis itu kan lebih pure Bu. Kalau maaf anak-anak itu daya pikir kayak Andre menulis itu kan, bisa segitu ya, gitu loh. Walaupun tulisannya memang kadang-kadang masih monoton. Saya ngarahkan ke yang lain gitu. Kamu kan pengalamannya banyak, itu balik ke situ lagi, gitu loh Bu. Iya. Nah, kalau di orang tua, menurut teman saya itu ada yang kurang pure. Kalau anak itu kan lebih asli ya. Iya, benar. Menulis perlu juga itu Bu. Karena nggak semua orang ya. Ibu jangan deket-deket sama handphone. Iya, itu yang saya mengemas dalam bentuk podcastnya belum jalan loh Bu. Soalnya 1 jam ya Bu, kalau misalkan 1,5 jam gitu mungkin bisa ya Bu ya. 1 jamnya setengah jamnya materi, 1 jamnya mereka mencoba menulis begitu. Kalau sebetulnya nggak apa-apa sih sama Surya maupun Tribun itu boleh 2 jam juga boleh. Ya kan kita juga sudah langganan Yayasan Penanggulangan Zoom. Cuman satu kita disarankan juga jangan terlalu lama, membosankan. Yang kedua dari JBI sendiri kadang-kadang dia kan karena bergantian 15 menitan ya Bu. Jadi kalau bisa itu jangan lama karena konsentrasi kan beliaunya. Iya, betul. Tes. Nah, tapi masih bergema, Mama Gema. Iya, cocok ya sama namanya Mama Gema. Oh iya, betul. Gema. Kita lihat Bu Arina. Selamat datang Bu Arina. Selamat siang, selamat sore ini ya. Oh iya, alhamdulillah. Ini ada Gema. Tes. Boleh ya nomornya ganti ya Bu? Saya tadi WA. Ayo coba Gema tes suaranya. Gema jangan kedekatan itu wajahnya. Dilihat. Iya boleh ya. Nomornya enggak? Ibu masih lama Ibu. Assalamualaikum. Ya WA Bu Arina, selamat datang. Nomornya berapa Bu? Kurang keras Mas Gema. Sampun baca Bu Arina. Oh iya. Nggak apa-apa, ini masih belum jam. Kita orang yang tepat waktu kok. Jam 4 ya jam 4. Ya. Iya, tadi saya mau confirm ini nggak keluar 10 menit mau ngasih apa ya. Bingung. Mungkin bagi-bagi gitu. Iya. Nanti coba. Ini sebenarnya ya kalau 10 menit cerita aja ini Bu Sawitri. Curhat istilahnya. Oke, cerita. Ya, apa Bu? Lebih ke curhat tuh. Nggak mungkin nanti overview aja ya Bu. Saya nggak tahu ini. Karena kemarin ini kan saya masih ikut workshop Bu Lea Bu Sawitri tentang Universal Design dari University of Malaya. Jadi sebenarnya menarik karena informasinya itu ini mungkin informasinya sedikit saya berikan di ini tapi mungkin karena tadi ya waktunya ya Bu Sawitri ya. Jadi mungkin cuma kisi-kisi sedikit aja. Nanti mungkin ada sesi yang lain lah Bu Sawitri kalau ingin tadi lebih lebih dalam, lebih detail gitu ya Bu Lea ya. Karena ini kayaknya cuma sharing. Workshopnya tentang apa Bu? Workshopnya tentang ini Bu, dari AUN sebenarnya ASEAN University Network. Ya, dan AUN DPP Bu Sawitri. Jadi AUN DPP itu ini saya kemarin lupa, disability
Nanti mungkin saya akan share apa itu ininya. Cuma memang yang ikut ini akademisi, LSM atau apa itu teman-teman yang disabilitas gitu. Jadi dikasih kayak apa ya, seperti kayak. Jadi mungkin teman-temannya adik-adik Bu Sawitri yang usia di atas 20 tahun bisa ikut, Bu. Bebas, Bu. Bebas biaya dan sekarang online. Tapi nanti ada sesi kita harus ke Malaysia juga. Bisa ikut, Bu Arina? Ya ini, kemarin tuh saya tanya, ternyata pengikutnya harus disabilitas, Bu. Oh, begitu. Iya. Jadi kemarin saya tanya, saya pikir umum gitu, maksudnya dalam artian ini. Tapi mungkin akan saya tanya lagi deh, karena kalau yang saya kan yang sekarang ini kayaknya semuanya disabilitas gitu. Tapi ternyata menarik. Iya. Seharusnya nggak gitu sih, nggak harus disabilitas ya. Iya, untuk menggunakan experience-nya itu kali ya, Bu ya, lebih. Iya, betul. Karena saya juga nggak disabilitas juga, tapi kok ini di angkatan saya kok semuanya ada disabilitas. Oh, oke. Ya. Nanti menarik kok. Nanti saya akan tanyakan ke panitia apakah memungkinkan. Yang ini penting aku mau tanya yang Mama Gema juga ya. Kan saya saya sebelum bikin ini Bu Arina sama saya juga Mama Gema. Dulu itu kita bikin flyernya itu nggak berani. Saya sebelumnya tanya dulu sama bagian bioetik teman-teman bioetik, aku boleh nggak menuliskan di foto di bawah moderator atau narasumber yang disable atau berkebutuhan khusus itu saya tulis kayak gitu. Kan katanya gitu. Karena itu menyalahi dan sebagainya. Tapi beberapa teman ada yang meminta dan memang kelas ini kan kita coba memberi ruang atau memberi kesempatan pada teman-teman, terutama yang jadi host ya Bu ya. Jadi saya mau bertanya dulu terhadap Mas Gema maupun mamanya, seumpama dituliskan. Jadi kalau diucapkan sendiri is okay, tapi kalau dituliskan di flyer ataupun di caption, tersinggung atau enggak? Tentang kondisi ininya ya Bu ya, kondisi disabilitasnya. Iya, kalau menurut saya sih enggak Bu, iya. Justru suatu kebanggaan buat kami gitu ya. Makanya tadi di apa namanya di openingnya Gema nanti itu waktu saya lihat skrip buatan Gema itu dia nggak menyebutkan gitu. Terus saya bilang sebutkan aja saya cerebral palsy dan mahasiswa UIN itu kan udah suatu. Bagaimana orang mau menghargai kita kalau kita nggak menghargai diri sendiri gitu kan ya? Setuju, Bu Nur. Ya. Benar, Bu Nur. Iya Bu. Mamanya Gema? Ya. Anak saya yang pertama juga alumni ITS loh Bu. Oh iya. Sekarang S2 di ITB. Jurusan apa? Biologi. Oh biologi, Berarti masih. ITB ngambil apa Bu? Sama mikrobiologi juga. Biologi. Wah keren sekali. Online ya Bu ya? Enggak, ini udah mulai praktikum, jadinya udah datang, udah satu semester ini udah kos di sana. Kalau di ITS masih ini ya Bu ya? Masih. Ya. Sama, tapi di ITB juga, cuma buat yang S2-nya sudah harus ke laboratorium gitu. Oh ya, karena masih di laboratorium ya. Jadi harus gitu. Sudah 1 menit ya Bu Mas Gema. Saya ada pertanyaan buat Bule. Aku nggak pernah ikut sekolah ABK. Ditanyai sama Bu psikolog. Ini betul Bu. Saya tuh bisanya itu ternyata memang kalau pas nggak kuliah itu loh Bu, ya ampun. Mana yang kembar? Siapa yang kembar? Aku sampai lupa Bu. Waktu masih sekolah saya sering dulu beberapa kali ikut ya Bu Sawitri. Sekarang iya. Tapi masih agak offline soalnya Bu. Iya. Ya, Mas Gema silakan dimulai. Benar saya. Silakan Mas Gema. Enggak, bukan ini loh. Udah. Sudah. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat sore dan selamat datang. Saya ucapkan kepada para narasumber yang sudah hadir di acara kali ini, yaitu Ibu Dr. Arina Hayati STMT dan Ibu Lea K. Anggraini, dan juga kepada Ibu Sawitri Retno Hadianti selaku Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK. Terima kasih. Dan tentunya ucapan selamat datang dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta kelas diskusi Akademi Ability yang saya cintai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi hari ini. Dan saya sampaikan juga bahwa acara diskusi kelas Akademi Ability hari ini diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia dan Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta serta Harian Surya dan Tribun News. Bapak Ibu sahabat semua, kelas diskusi Akademi Ability hari ini mengusung tema upaya membuat rumah dan lingkungan dengan prinsip desain universal. Selanjutnya, sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul di acara kali ini walaupun masih dalam menggunakan Zoom dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Baiklah, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gema Fikriansyah, penyandang selebrasi, mahasiswa sastra Inggris UIN Sunan Ampel Surabaya, akan memandu jalannya kelas diskusi Akademi Ability pada sore hari ini. Bapak Ibu sahabat semua, sebelum kita dan selanjutnya adalah penayangan profil Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. Penguatan peran aktif orang tua adalah tujuan utama Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. Saya, Sawitri Retno Hadiati, mendirikan yayasan ini pada tahun 2012 disebabkan kegelisahan saya di mana jumlah ABK yang semakin meningkat dan permasalahan ABK yang kompleks. Walaupun upaya pemerintah dan masyarakat terhadap ABK ini sudah mulai banyak. Permasalahan ABK saat ini adalah SDM terkait ABK yang masih terbatas dan kurang merata, praktek budaya yang belum ramah terhadap ABK, dan orang tua dengan ABK yang masih belum percaya diri dalam mengasuh anaknya. Visi misi yayasan ini adalah mewujudkan partisipasi aktif melalui peran aktif orang tua dan peran keluarga. Untuk mewujudkan visi tersebut, yayasan telah melakukan berbagai kegiatan. 1. Membantu orang tua dalam menerima, membersamai ABK, dan kemudian menumbuhkan harapan terhadap ABK-nya. Kemudian yang kedua, membantu masyarakat memahami dan mendukung partisipasi aktif ABK. Ketiga, mendukung partisipasi aktif ABK dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, memberdayakan ekonomi keluarga dengan ABK. Target binaan yayasan adalah orang tua ABK yang kurang mampu. Selain itu, kami juga membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dengan mengadakan kerjasama
baik antara masyarakat umum dan pemerintah termasuk swasta. Selama 8 tahun yayasan didirikan, kami telah melakukan kegiatan baik di dalam dan di luar shelter. Program di dalam shelter adalah kegiatan di dalam rumah singgah, yaitu penguatan orang tua dan keluarga dengan ABK. Ada kelas orang tua dan kelas anak, dilakukan bisa bersamaan atau terpisah tempatnya. Kegiatan kelas orang tua adalah sharing caring dalam bentuk bincang santai, diskusi penanganan ABK di rumah maupun bagaimana berwirausaha. Salah satunya adalah program pemberian beasiswa istimewa. Sejak tahun 2018, yayasan melakukan seleksi untuk orang tua yang berkomitmen dan mau kerjasama demi peningkatan potensi anaknya. Manfaat bagi penerima beasiswa adalah fasilitasi kreativitas orang tua dan anak dalam mengembangkan potensi bersama, serta kolaborasi dan jejaring agar orang tua lebih luas wawasannya dalam mengembangkan potensi ABK-nya. Sedangkan kelas anak adalah kelas kreatif, meliputi seni, olah tubuh, maupun memanfaatkan waktu luang. Kelas seni seperti menari, menyanyi, dan drama. Olah tubuh yaitu contohnya yoga, bela diri, dan memanfaatkan waktu luang contohnya adalah pembiasaan dari kebiasaan anak seperti menanam, menyulam. Intinya adalah semua berawal dari apa yang masih bisa dikerjakan anak atau yang disukai anak. Dikenalkan kegiatan tersebut nantinya jadi kegiatan yang positif dan bila dimungkinkan bisa menjadi sumber kemandirian finansial anak. Kedua, yaitu program di luar shelter adalah kegiatan di luar rumah singgah, yaitu di masyarakat umum. Dilakukan di posyandu, sekolah, kantor pemerintah maupun pengajian ataupun tempat-tempat umum lainnya, di mana dimaksudkan untuk terjadi masyarakat yang ramah ABK. Kegiatan ini berupa penyuluhan yang tujuannya agar masyarakat mendapatkan pengetahuan deteksi dini maupun identifikasi dini ABK-nya. Selain itu ada juga program pelatihan, seminar, workshop bagi pemerhati ABK. Kegiatan ini juga bisa dimaksudkan sebagai bisnis sosial, dilakukan baik online maupun offline. Tema pelatihan, seminar maupun workshop adalah kreativitas dan menumbuhkan jiwa wirausaha dalam keluarga dengan ABK, maupun sosialisasi teknologi terkait ABK seperti penggunaan bahasa isyarat, alat bantu maupun braille. Kita ingin menjadi lembaga yang menguatkan keluarga ABK serta ikut membantu terlaksananya masyarakat yang ramah ABK. Proses ini masih panjang dan tidak mudah. Kami percaya bersama-sama kita bisa karena aku, kamu, kita sama-sama mewujudkan. Saya merasakan banyak manfaat setelah mengikuti kegiatan di yayasan ini kurang lebih selama 4 tahun yang dipimpin oleh Bu Savitri. Dan sebagai penerima beasiswa istimewa dan mengikuti kegiatan di yayasan, anak saya bernama Alif semakin terarah dalam menggambar karena ada guru les yang mendampingi. Yayasan juga telah membuka wawasan dalam menangani tumbuh kembang anak saya. Saya berharap ke depan saya mampu berkomunikasi lebih lancar kepada anak saya, memahami keinginannya, serta melatih kebiasaan anak saya, sehingga bisa menjadi anak yang dewasa, yang lebih kreatif dan mandiri. Saya sudah bergabung dalam yayasan ini selama kurang lebih 2 tahun. Sebagai salah satu penerima beasiswa istimewa dan mengikuti kegiatan, Ria diarahkan untuk mencoba hal baru seperti menggambar. Rian juga suka menyanyi. Dan yayasan sangat mendukung tumbuh kembang Rian dengan membekali pelatihan untuk mengoptimalkan bakatnya. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Saya merasakan banyak
banyak bertemu dengan orang tua yang memiliki anak seperti Rian. Bahkan beberapa yang mungkin lebih membutuhkan perhatian khusus dibandingkan dengan Rian, anak saya. Saya berharap kedepannya anak saya bisa lebih mengembangkan kemampuannya dalam hal menyanyi, dan anak saya bisa diterima tidak hanya oleh saya, termasuk orang tuanya, tetapi juga masyarakat. Ya, demikian tadi adalah video yang sudah kita saksikan. Semoga kita bisa terus memberikan perhatian yang besar dan dalam mengembangkan kreativitas yang mereka miliki. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Sawitri Renadianti selaku Ketua YPK ABK. Beliau akan menjelaskan tentang buku karya ABK binaan YPK ABK. Kepada Ibu Sawitri, dipersilakan. Ya. Terima kasih pada Mas Gemma, terima kasih kepada Bu Lea dan Bu Arina dan juru bahasa isyarat maupun dari Surya maupun Tribun News, juga kepada Telkom yang sudah mendanai Zoom kita ini yang sampai 3-4 kali seminggu. Karena apa? Karena kita ingin sosialisasi kepedulian ABK ini bisa lebih lancar, lebih eksodus ya, daripada tentang sosialisasi hal-hal yang kurang penting seperti junk food, tembakau dan sebagainya. Jadi ini adalah seperti yang disampaikan oleh Mas Gemma tadi. Jadi ini adalah buku karya salah satu binaan kami. Jadi seperti tadi sudah disampaikan di video bahwa kami kegiatannya ada di dalam shelter, di luar shelter, dan karena COVID kita tetap ada kegiatan yang offline dan online. Yang offline tetap orangnya 1-2 kali seminggu seperti ini, dan salah satu hasilnya adalah buku ini, buku karya Isyati dan Andre, kolaborasi tapi sendiri-sendiri karena memang untuk ABK ini untuk bersama ini kita sedang mencari format untuk bisa menulis bersama. Ini masih antologi ya, masih sendiri-sendiri. Jadi silakan dipesan bukunya. Ini bisa menggugah kita bahwa oh mereka itu seperti ini perasaannya, seperti ini pengalamannya, bagaimana kalau mereka menghadapi banjir, bagaimana kalau kebakaran, bagaimana menghadapi seperti diceritakan oleh Isyati, ada makhluk halus dan sebagainya yang di luar nalar kita. Bagaimana tentang yang ini buku kedua, jadi di buku pertama pun Isyati juga menceritakan tentang kisah cintanya. Ya, jadi jadi kita bisa mengetahui dan akhirnya kita bisa memberi ruang kepada mereka pengalaman, kesempatan paling tidak ya yang setara. Jadi silakan diapresiasi, pesan pada nomor yang tertera di flyer dengan harga 80.000 di luar ongkos kirim, dan bisa juga teman-teman untuk donasi karena kegiatan kami memang diutamakan pada ABK yang kurang mampu. Jadi kegiatan-kegiatan kami banyak untuk membuat paling tidak kualitas hidup mereka lebih baik insya Allah. Dan juga seperti tema kali ini, jadi kami mencoba tema-tema itu tidak hanya sekedar tema tentang pendidikan, kesehatan, atau terapi, konsultasi, dan sebagainya, atau bagaimana mendapatkan kemandirian finansial bagi ABK maupun keluarganya, tapi juga kami ingin tema-tema besar lainnya. Jadi selain supaya ABK juga luas wawasannya, ya ABK maupun keluarganya yang menjadi host, tapi juga yang jadi narasumber atau pihak-pihak yang lain itu menjadi ada yang lain ya, ada yang perlu kita pandang atau perlu kita libatkan. Jadi ini kali ini adalah tema lingkungan. Jadi kemarin kami dengan Mas Prigi Arisandi, sekarang ini dengan dosen-dosen ITS yang sangat capable di bidangnya. Nanti tanggal 21 dengan Bu Yuyun Ismawati, sama juga dengan Mas Prigi, beliau peraih Nobelnya lingkungan, yaitu Goldman Prize. Terus juga dengan
Deputi Perlindungan Anak khusus. Jadi tentang bagaimana kita mencegah dari mainan-mainan yang ternyata ada timbalnya atau lingkungan-lingkungan yang berpolutan seperti itu. Ya, silakan Mas Gema dilanjutkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Sawitri atas penjelasannya. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke acara inti, yaitu acara diskusi bersama narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Arina Hayati STMT. Beliau adalah dosen arsitektur di ITS Surabaya, dan Ibu Lea K. Anggraini STMDS. Beliau adalah dosen desain di ITS Surabaya. Saya ingin bertanya, berdasarkan informasi yang saya baca, Ibu tercatat sebagai arsitek difabel pertama di Indonesia. Hal ini sangat luar biasa ya, untuk dijadikan inspirasi untuk kita semua. Bisa diceritakan oleh Ibu Arina tentang perjuangannya dalam menempuh pendidikan selama ini. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Dek Gema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik, ibu bapak. Oh, nggak ada bapaknya di sini ya, ibu-ibu semua ini. Mas Gema. Dan saudara-saudari. Jadi Dek Gema, mungkin informasinya bukan arsitek pertama ya Dek Gema ya. Tapi sebenarnya banyak Dek Gema. Kalau nggak salah selain saya ada dosen juga memiliki disabilitas fisik, tetapi beliaunya karena stroke. Dan beliaunya senior saya gitu. Beliau mengajar di Universitas di Jakarta seperti itu. Jadi kalau informasinya itu kalau nggak salah ini ya Dek Gema, biasa kalau misalkan informasi di media massa itu kan biasanya cukup hiperbola gitu. Jadi kalau nggak salah lulusan S3 penyandang disabilitas pertama di Indonesia kalau nggak salah seperti itu gitu. Jadi mungkin dibilang iya, tetapi mungkin kalau yang jurusan arsitektur mungkin iya tapi yang S3 yang sudah sekolah S3 tapi dengan penyandang disabilitas itu sebenarnya banyak di Indonesia. Jadi tidak hanya saya saja. Ya, mungkin itu Gema. Oh, jadi seperti itu ya, Bu? Iya. Jadi banyak teman-teman disabilitas yang bisa menyelesaikan sekolah sampai ke tingkat perguruan tinggi sampai yang terakhir. Ya. Oh. Mungkin demikian. Saya juga, maaf tadi terlupakan, saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta yang lainnya karena ini kelas diskusi maka dipersilakan untuk partisipasi aktif dalam bertanya juga, bisa melalui chat Zoom maupun bisa bertanya langsung dengan memencet fitur raise hand. Ya, selanjutnya saya juga ingin mengetahui mengapa Ibu memilih arsitektur sebagai jurusan atau bidang yang ingin digeluti. Nah, ini pertanyaan sulit ini. Ini kalau jawaban saya yang pertama mungkin dulu pas waktu SMA ya Dek Gema. Jadi di SMA dulu tuh saya
tidak suka sesuatu yang hafalan. Gitu. Jadi kalau dulu kan saya jurusan IPA gitu ya. Jadi kalau misalkan saya dulu suka akuntansi, tetapi saya nggak suka ekonomi atau sesuatu yang berbau hafalan. Akhirnya saya masuk ke IPA. Nah di IPA pun saya tidak bisa fisika gitu. Matematika juga tidak terlalu, tapi saya cukup bisa kimia gitu. Tapi kemudian ketika saya ingin masuk jurusan kimia waktu kuliah, pertimbangan saya banyak sekali gitu. Karena kalau saya lihat atau saya dengar dulu, kimia itu kan mesti sering praktikum gitu ya. Nah, kakak ini kan juga disabilitas gitu, jadi menggunakan kruk 2 dan kadang menggunakan kursi roda. Jadi kalau misalkan saya masuk kimia dulu, saya berpikir nih, kalau nanti praktikum membawa zat-zat yang berbahaya gitu, bahaya gitu. Jadi akhirnya apa ya kira-kira saya masuk apa yang saya tidak banyak hafalan, tapi saya juga paling nggak suka gitu. Nah ternyata saya dulu juga suka gambar, walaupun saya nggak pinter gambar sih, mungkin nggak sebagus Bulea gitu ya. Tapi saya dulu suka gambar gitu aja. Jadi pilihannya adalah dulu masuk ini, Dek Gema masuk arsitektur. Jadi itu dulu pertimbangannya gitu. Tapi saya belum, waktu saya masuk itu saya tidak mempertimbangkan ini, tidak mempertimbangkan banyak apa ya, apakah nanti saya kesulitan, nanti ketika saya sekolah bangunannya itu akses apa tidak gitu. Masih mungkin pertimbangannya nanti gitu, tapi yang penting masuk dulu gitu, saya dulu gitu. Jadi sepertinya itu alasannya, cukup simple. Tapi yang kemudian ya karena sudah masuk, akhirnya ya harus dihadapi dan diselesaikan. Itu Dek Gema. Dek Gema masih mute kayaknya. Ada pertanyaan Bu nanti. Ya ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Sawitri tentang ini kan tentang universal design. Bagaimana desain rumah yang nyaman dan aman terutama tentang kamar mandi bagi ABK yang mengalami masalah gerak dan tinggal di kos-kosan. Dan bagaimana kamar mandinya di luar atau campur dengan umum, atau bagaimana mengatur ruang di rumah yang keluarga dengan ABK. Ya. Cuma satu kamar, ya cuma satu kamar di mana ada bapak ibu dan anak lainnya supaya anak itu tidak terkena pemandangan orang dewasa. Itu silakan. Bulea, bagaimana Bulea? Mungkin bisa membantu. Itu umum Bu, ABK kita rata-rata seperti itu kondisinya. Ya. Terima kasih Bu Sawitri dan Bu Arina kesempatannya. Ya mungkin Bulea bisa cerita juga sebelumnya Bu. Bulea, tadi kan saya sudah banyak Bu ya latar belakang saya. Mungkin waktunya Bulea juga sebelum kita menjawab ini ya Bu Sawitri pertanyaan. Iya betul. Terima kasih banyak untuk Adik Gema juga. Jadi kebetulan saya memilih desain interior itu karena sama seperti Bu Sawitri gitu ya, bahwa saya tidak terlalu pandai di matematika, fisika gitu. Kalau kimia, biologi saya bisa gitu, tapi saya tidak terlalu suka matematika dan memang lebih senang menggambar gitu. Tapi pasti lebih bagus dari Bu Sawitri, lebih bagus daripada Bu Arina, lebih bagus daripada saya gambarnya baik gitu. Terus jadi saya memilih interior. Kebetulan waktu itu sudah pecah ya Bu Arina. Jadi interior itu adalah anaknya arsitektur gitu. Jadi kita tuh pecahannya gitu. Jadi saya adalah wujudnya. Jadi saya adalah wujudnya arsitektur. Nah, untuk menanggapi pertanyaan Bu Sawitri, sebenarnya ada tipsnya Bu. Jadi misalkan begini. Kalau satu kamar ini memang kita mesti lihat luasannya kamarnya terlebih dahulu ya. Semoga kalau satu kosan gitu mungkin secara paling praktis untuk menambahkan privasi ya Bu Arina ya, adalah menambahkan partisi. Nah, partisi itu semacam pembatas. Biasanya
kalau misalkan mungkin pernah melihat tempat yang berdiri gitu yang dari anyaman bambu atau rota sih bisa, atau kalau misalkan tidak ada itu bisa dengan menggantungkan kain, jadi juga menjadi elemen interior juga sebenarnya. Jadi antara karena kalau adik-adik ABK ini kan pasti dia nggak mungkin melepasnya di dalam kamar mandi gitu ya, resikonya lebih tinggi. Jadi sebelum di kamar mandi mungkin kita bisa siapkan semacam kursi begitu, atau kalau misalkan memungkinkan yang agak panjang supaya dia bisa lebih nyaman duduknya. Kemudian kita bisa tutup dengan kain itu digantungkan gitu, jadi seperti gorden gitu ya, seperti gorden. Nah itu akan cukup memberikan privasi untuk adik-adik ABK apabila ingin ke kamar mandi gitu. Nah, kursi itu berguna untuk dia duduk dulu untuk menyiapkan dirinya, dalam artian mungkin ada yang harus yang harus dilepas di luar yang jauh sebelumnya, sehingga untuk kamar mandi itu tidak ribet gitu ya. Tapi kalau bagi ABK yang sudah cukup mandiri, artinya bisa melepasnya di kamar mandi, nah maka bisa dilakukan di kamar mandi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kamar mandi. Jadi kalau kita melihat kamar mandi kita itu pasti lebih turun gitu, lebih rendah. Karena kan kalau mandi kan pasti ada air, nah itu pasti lebih rendah, mungkin sekitar 3 sampai 5 cm. Nah, di bangunan itu bisa semen, atau kita bisa beli lift gitu ya. Kalau di bangunan itu ada namanya keramik lift yang bentuknya itu melingkar gitu, atau kita semen supaya bentuknya jadi miring. Nah itu akan membantu supaya yang pakai kursi roda itu bisa langsung meluncur, jadi nggak kesandung ketinggiannya gitu kan, kalian ambil lebih tinggi gitu. Nah dan juga bisa membantu supaya adik-adik misalkan yang terburu-buru itu tidak kesandung dengan perbedaan level tadi itu. Mungkin itu adalah tips yang paling murah meriah gitu ya, tapi bisa membantu meningkatkan privasinya sambil adik-adik ini dilatih, misalkan sudah seiring dengan waktu sudah mulai bisa untuk membuka, misalkan kalau kamar mandi ingin melakukan kegiatan apa, dia bisa melakukannya di kamar mandi. Tapi bagi yang masih belum, kita berikan semacam space gitu supaya dia bisa prepare di luar kamar mandi, sehingga dalam kamar mandi itu tidak melakukan akses itu. Karena sebenarnya kecelakaan terbesar ini tidak hanya untuk ABK sebenarnya, khususnya untuk lansia, ABK dan orang itu ada di kamar mandi sebenarnya. Jadi biasanya kita hati-hati saat masuk kamar mandi, tapi begitu selesai terus lebih berkurang hati-hatinya, sehingga kadang kepleset, terbentur, sehingga memang perlu diperhatikan dengan cukup baik. Itu yang pertama. Kemudian apabila ada dana yang cukup lebih, mungkin bisa mempertimbangkan railing, jadi handrail begitu. Karena konvensi atau kebangunan itu sudah banyak, Bu, handle yang siap pasang begitu ya. Nah, mungkin harganya juga bervarian begitu. Ada yang sekitar 150 untuk lebar sekitar 60 cm gitu. Artinya apabila cukup dana, kita bisa pasangkan handle di dekat kamar mandi, jadi di pintu kamar mandi sisi sebelah, kok kemudian kotak kanan ya, sisi sebelah kirinya, dan supaya itu buka pintu dia bisa pegangan. Nah dengan handle itu dia bisa mempersiapkan dirinya untuk aktivitas di kamar mandi tersebut. Kurang lebih seperti itu Bu Sawitri, tipsnya untuk interior. Silakan lanjut. Ya. Bu Arina. Ini saya dulu pernah pengalaman adik-adik dan ibu-ibu. Dulu saya pernah survei ke rumahnya teman yang disabilitas gitu. Beliaunya kursi roda dan kalau di rumah itu ngesot. Jadi dan beliau tinggal di kos-kosan. Nah, kos-kosannya itu seingat saya dia nyewa 2 kamar, 3x3 dan 2x3. Yang 2x3 itu untuk putri putranya dan 3x3 itu untuk beliaunya sama istrinya gitu. Nah, kamar mandinya di luar. Jadi kamar mandinya itu komunal karena kos-kosan yang komunal gitu di luar, dan saya nggak tahu ini konteksnya Bu Sawitri seperti apa ya Bu Sawitri. Mungkin hampir sama ya Bu, dia di luar sharing, dan biasanya kalau rumah-rumah atau kos-kosan seperti ini kamar mandinya sama sekali nggak akses. Jadi ukurannya kecil, kemudian kadang itu banyak lumut, jadi sangat bahaya kalau misalkan saya pribadi waktu survei itu dulu mengunjungi kos-kosannya teman tuh sempat kepleset waktu wudhu karena tadi sumurnya jadi satu biasanya dan sebagainya gitu. Nah, saya pahami memang
waktu itu saya juga ngamatin teman saya pas mau mandi gitu. Dia sama, dia karena sudah mungkin dewasa ya, dan saya yakin kalau adik-adik yang usia sudah remaja gitu pasti sudah ada rasa sungkan atau malu gitu ya. Kalau yang masih usia di bawah 10 tahun gitu masih mungkin cemundul istilahnya. Kalau mau kamar mandi nggak pakai baju nggak apa-apa. Tapi kalau sudah usia 10 tahun ke atas biasanya malu. Nah, ada cara yang menurut saya menarik sih Bapak itu. Jadi waktu itu saya melihat beliau kayak punya kayak kereta dorong yang dia buat sendiri. Jadi kayak papan dikasih roda di bawah itu. Kemudian karena antara kamar mandi dengan kamar kos-kosannya itu kotor. Jadi jalan kayak plester gitu dan basah gitu. Nah, biar ketika dia keluar kamar mandi bersih, dia gunain itu kereta dorong yang dia buat sendiri. Jadi kayak lembaran kayu, kemudian dikasih roda dan beliaunya naik di situ gitu. Nah, sebenarnya agak sulit ya mungkin ya Bu Lea ya kalau konteksnya seperti ini ya, apalagi kalau kita memaksa atau mendesain lagi itu pasti juga nggak memungkinkan gitu. Nah, kalau saya melihat beliaunya ya tadi merangkak dari kamar kemudian ke tempat ke dorongan itu, kemudian dorongannya itu kemudian dia pelan-pelan ke area kamar mandi, kemudian beliaunya masuk ke kamar mandi itu dengan kayak berangkang gitu, dan pastinya kan kotor semua pada saat masuk, pada saat keluar dia langsung didekatkan dengan tempat dorong itu. Jadi karena dan waktu itu solusinya adalah antara bak mandi yang cukup tinggi yang biasanya digunakan orang umum. Nah, beliaunya menyediakan kayak bak sendiri. Jadi beliau nggak usah meraih bak kamar mandi yang cukup tinggi, tapi beliau cukup menggunakan bak seperti itu. Dan kadang ini karena laki-laki beliau kadang mandinya pakai sarung gitu. Kalau misalkan beliaunya kesulitan masuk kamar mandi yang cukup kecil gitu, pintunya kecil kalau nggak salah, nggak sampai 60 cm kalau nggak salah. Jadi beliaunya kadang suka mandi di sumur gitu, tapi beliaunya dengan sarung yang cukup lengkap sama kaos gitu. Jadi banyak cara sebenarnya. Saya tertarik dengan usaha-usaha mereka tetap nyaman ketika melakukan aktivitas mandi, tapi juga masih dirasa mereka privasinya atau nggak malu ketika beliaunya mandi. Gitu. Jadi itu mungkin cara-cara yang bisa mengikuti suasana dan kondisi seperti itu. Iya. Tapi boleh ini kan kita saling ngobrol ya Bu ya, maksudnya itu sebetulnya mandi yang pakai sarung itu saya pernah tinggal di Sumatera 23 tahun. Jadi orang Sumatera itu kalau mandi ya masih pakai basahan, nggak laki nggak perempuan, mandinya itu nggak pernah di kamar mandi Bu. Jadi sering ngolok-ngolok anak-anak itu. Anak-anak kampung kan saya setiap sore itu manggil anak-anak, saya ajari bahasa Inggris gitu-gitu ya. Jadi mereka, Ibu, malu-maluin mandi kok pakai telanjang katanya gitu. Karena mereka nggak pernah itu di kamar mandi Bu. Jadi mandinya duduk dan pakai sarung atau jarik basahan gitu, dikepek-kepek gitu. Iya, maksud saya itu budaya juga gitu kan. Tergantung. Cuma kadang memang ini ya Bu, yang memang kadang tadi saya bilang konteksnya beliau nggak sungkan karena mungkin konteksnya di kos-kosan gitu Bu ya kan, yang tinggal di sana juga beragam ya masyarakatnya gitu. Jadi dan saya sih tertarik dengan tadi ya Bu, kadang kalau kita berganti atau saya pribadi Bu, kalau ganti di kamar mandi yang cukup sempit itu kan kesulitan. Apalagi kalau misalkan nggak ada tempat duduknya gitu. Nah, biasanya kalau paling mudah itu kita kayak piyama gitu loh Bu. Saya langsung yang paling mudah, paling cepet, pokoknya baju yang untuk setelah mandi gitu. Yang agak bersih nanti kita ganti dari dalam sampai yang lengkap itu di kamar saja gitu. Jadi nggak bisa memaksakan gantinya di kamar mandi karena tadi nggak memungkinkan areanya itu sempit dan butuh waktu juga kadang-kadang gitu. Ya, baik Bu. Iya. Terima kasih atas jawabannya tadi. Sekarang saya ingin bertanya lagi dan mungkin ini juga untuk
peserta webinar yang lainnya yang mungkin belum tahu apa hubungannya penjelasan yang tadi itu dengan tema kita hari ini, yaitu desain universal. Apakah yang dimaksud dengan desain universal? Bisa tolong dijelaskan Ibu Arina? Ini gimana, boleh ya? Monggo Ibu dulu. Atau saya Iya. boleh? Ini saya mungkin share ini aja ya. Sebentar, saya share satu slide aja. Sebentar ini. Ya, nah ini saya sebenarnya juga kadang ini paling mudah ya. Nah, kalau teman-teman mungkin atau ibu-ibu, saudara, adik-adik mungkin mengenal beberapa istilah. Ada desain aksesibel, ada desain universal, ada desain inklusif gitu. Nah, kadang kita bingung saya mau pakai yang mana ini. Aksesibel, universal, ataukah inklusif gitu. Kalau accessible itu biasanya desainnya spesifik ya. Desainnya biasanya ya misalkan kalau ada tangga sebaiknya ada ram seperti itu. Kemudian kalau ada pintu yang kalau misalkan lebih mudah, ya paling enggak pintunya mudah dibuka dan ditutup seperti itu. Jadi accessible itu pada dasarnya semua lingkungan harus akses intinya. Cuma ada istilah lagi nih, inklusif gitu. Nah, yang paling mudah itu ini. Nah, ini. Kalau saya bilang ada gangguan gitu, misalkan saya polio, saya menggunakan kursi roda, dan saya membutuhkan lingkungan yang akses. Kalau dua itu bisa terintegrasi, disediakan, kemudian saya setara nih, maksudnya ketika saya masuk ada teman yang menggunakan tangga, tapi juga ketika saya masuk di area yang sama, saya bisa menggunakan ram misalkan seperti itu. Ketika masuknya di pintu yang sama dengan menyediakan lingkungan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, maka itu istilahnya adalah lingkungan yang inklusif. Nah, yang menarik itu adalah desain universal. Gitu. Universal itu sebenarnya desain yang berusaha untuk memberikan satu solusi, tapi dia fit untuk semua. Jadi satu solusi rancangan atau desain, tapi kemudian untuk fit semua. Misal contoh, Dek Gema pernah megang gunting nggak? Megang gunting. Oh. Gunting. Iya pernah, ya. Bu. Pernah. Gunting itu kan biasanya lubangnya ada yang satu besar, ada yang satu kecil. Pernah nggak lihat yang seperti itu? Iya. Ya. Ya ada juga sih yang lubangnya itu dua-duanya sama besar gitu lubangnya. Tapi kalau ada gunting yang satu besar, satu kecil, itu biasanya konsepnya adalah desain universal. Karena tujuannya ketika dipegang oleh teman-teman yang dia itu tangannya dia left hand apa istilahnya? Dia hanya bisa menggunakan kidal. Nah, itu bisa dengan mudah. Dia bisa menyesuaikan. Tapi kalau misalkan dia dengan tangan yang biasa, tangan kanan, nggak kidal, juga dengan mudah gitu. Jadi dulu saya mikir, kenapa ya kok gunting aja satunya lubangnya satunya besar, satunya kecil. Itu. Termasuk juga satunya karena dimasukkan jempol, dan satunya juga sebenarnya tangan semua ya masuk ya kalau misalkan kita menggunting gitu. Jadi disesuaikan. Nah, kalau bedanya sebenarnya ada sebuah kritik nih tentang universal design. Ada yang menganggap bahwa tidak semua lingkungan, mungkin atribut bangunan ataupun itu mungkin interior juga ya Bu Lea, tidak semua bangunan itu sebenarnya bisa tuh satu desain tapi untuk semua. Karena sebenarnya teman-teman yang berkebutuhan khusus itu kan sangat bervariasi ya, Dek Gema ya. Jadi itu tidak memungkinkan satu desain itu bisa dijawab, bisa diwadahi oleh satu desain. Nah itu biasanya ini inclusive design. Inclusive design itu mereka masih memungkinkan adanya perbedaan. Jadi dia tidak memaksakan satu konsep lingkungan atau desain itu dia bisa dipakai oleh
semua. Jadi kita harus mewadahi kemungkinan-kemungkinan yang ada seperti itu. Nah, universal design ini kalau banyak sih, nanti mungkin bisa didiskusikan ya. Ini prinsip-prinsipnya, dan prinsip-prinsip ini menurut saya sangat apa ya istilahnya, kalau kita terapkan gitu, sangat bervariasi gitu, dari yang membutuhkan apa ya biaya tinggi ataupun nanti bisa kita akalin gitu, maksudnya diakalin, kita sesuaikan dengan konteks, dengan biaya, dan dengan kondisi teman-teman disabilitas seperti itu. Jadi tidak karena kalau adik-adik atau Mas Gema membaca, penyediaan lingkungan atau bangunan universal design itu biasanya cukup mahal. Tapi kalau menurut saya ini sebenarnya bisa kita berikan sebenarnya sesuai dengan kemampuan. Mungkin itu Dek Gema. Ya. Mungkin bisa ditambahkan, boleh ya? Itu dari pendapat Bu Arina ya. Untuk Bu Lea seperti apa? Karena menurut yang saya baca, ini Bu Lea mengaplikasikan ilmu desain interior yang juga berhubungan dengan penyandang disabilitas ya. Seperti itu ya Bu Lea ya? Ya, betul Mas. Sebisa mungkin seperti itu. Jadi memang kita perlu berkompromi dengan bangunan. Kalau misalkan bangunannya baru dibangun lebih enak ya Bu Arina ya. Iya. Jadi kalau bangunan baru kita sudah langsung bisa mendesainkan yang dapat digunakan untuk penyandang disabilitas dan inklusi begitu ya. Mungkin yang perlu dipahami, universal design itu konsepnya adalah sebisa mungkin sebuah bangunan itu digunakan untuk banyak orang. Banyak orang itu artinya mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, kemudian pemuda, orang tua, lansia, kemudian mungkin ibu hamil, karena mereka juga punya keterbatasan gerak, kemudian juga yang disable, dan macam-macamnya. Sehingga salah satu yang mungkin paling bisa dikerjakan adalah yang bisa mengakomodasi sebanyak mungkin beraneka ragam karakteristik fisiologis dari penggunanya. Gitu. Kita orang fisiologis ya, karena anak itu kan lebih kecil fisiknya, gitu ya. Seperti itu. Nah, yang paling sederhana ada regulasinya Mas sebenarnya. Jadi ada regulasinya. Jadi pemerintah kita juga sudah membuat sebuah peraturan pemerintah tentang aksesibilitas, artinya tentang standar membuat dari universal design, nanti misalkan yang paling mudah dalam hal lebar pintu gitu. Nah, jadi kita akan bisa melihat misalkan nih ada yang menggunakan kursi roda seperti itu. Nah, karena kursi roda kan nggak mungkin menggunakan tangga, misalkan rumah kita ada tangganya, nah maka kita perlu mempertimbangkan untuk membuat jalan datar yang miring atau sesuai dengan ram. Nah, itu bisa. Itu kalau misalkan memungkinkan bisa dengan batu semen gitu ya, batu bata langsung permanen, atau nih kalau tidak memungkinkan kita mungkin bisa menyiapkan papan. Jadi kalau pas digunakan dipasang papannya, kalau nggak digunakan ya bisa dipinggirkan. Kita perlu mungkin seperti itu. Kemudian kalau di rumah masih kita punya anak kecil, mungkin ada yang bisa khusus, misalkan ada yang cerebral palsy yang lebih mudah untuk akses di lantai, di kursi, gitu. Nah, kita juga bisa desainkan, misalkan begini aktivitasnya, artinya bahwa mejanya lebih pendek. Gitu. Misalkan kita butuh meja, maka kita buat yang lebih pendek secara ukurannya. Mungkin kita bisa tempatkan meja yang kalau nggak bisa dilipat, itu kan banyak banget, itu kita tempatkan di dinding, sehingga ada pengguna cerebral palsy yang lebih nyaman di lantai, mungkin bisa beraktivitas di lantai. Karena memaksakan untuk duduk di kursi juga ada yang bisa dan tidak bisa. Nah, itu yang kita akan coba untuk membuat supaya semakin banyak yang nyaman, itu akan semakin lebih baik. Gitu. Misalkan untuk kamar mandi ya, macam sekali mas tips and triknya itu. Yang penting adalah kita melihat dulu di dalam hunian itu ada siapa saja yang perlu optimalkan aktivitasnya, kemudian kita bisa menghindarkan yang tadi itu resolusi. Jadi kalau kita keluar rumah lebih rendah, nah itu kita
berikan tambahan plester supaya miring semuanya. Itu akan membantu sekali. Seperti itu Mas Gema. Oh ya, terima kasih Bu Lea. Sama-sama. Sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Arina. Ini di chat Zoom, Bu Arina mengatakan ada peraturan pemerintah ya. Dalam hal ini peraturan Menteri Perhubungan untuk Menteri Pekerjaan Umum, maaf, untuk kemudahan gedung yang tadi itu inklusif. Pertanyaannya adalah, apakah ada sanksi yang jika ada perkantoran atau bangunan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut? Ini menarik ini Bu Lea pertanyaannya ini. dan selalu ini Dek Gema sangat kritis ini, dan menurut saya ini pertanyaan yang mendasar ya. Kalau saya diceritain sama temen di Jepang gitu ya, Mas Gema, di Jepang itu kalau ada bangunan yang tidak akses atau tidak menyediakan fasilitas yang aman, nyaman, dan akses untuk pengguna, baik itu anak-anak, lansia, ataupun disabilitas, itu yang membuat atau yang merancang itu akan diberi sanksi, tidak boleh mengikuti atau mendesain atau membuat bangunan itu minimal 5 tahun. Jadi di istilahnya Bu Lea, di blacklist ya. Ya. Di blacklist. Dan di Jepang itu setiap sebuah bangunan selesai dibangun itu pasti diperiksa. Ada sebuah badan khusus, itu dia yang mengevaluasi, Dek Gema, bangunan ini sebenarnya sudah memenuhi nggak kriteria sebuah bangunan, terutama kalau bangunan umum ya. Kalau bangunan umum yang digunakan oleh banyak orang umum. Lah kalau misalkan tidak memenuhi, dia harus diperbaiki dulu. Jadi harus diperbaiki sampai dia sesuai dengan standar yang ada. Nah, kalau di Indonesia ini enggak. Di Indonesia ini banyak aspek ini, Dek Gema. Ya mungkin saya nggak tahu, Dek Gema mungkin sudah ini ya, mencoba beberapa fasilitas umum ya, apakah itu di mall, apakah itu bangunan pemerintahan dan lain sebagainya. Saya melihat sekarang sudah cukup ada inisiatif ya Bu Lea ya, menyediakan lingkungan yang cukup akses gitu ya. Tapi sayangnya yang pertama, mereka biasanya hanya fokus pada satu hal. Misal contoh RAM. Jadi saya sering nih ke tempat-tempat, mungkin nggak jauh-jauh deh, kampus saya sendiri gitu ya. Di lantai bawah dari jalan itu ada RAM untuk menuju ke lantai 2. Tapi untuk ke lantai 1, biasanya kan lantai 1 itu kan lebih tinggi ya daripada jalan gitu. Nah, ada RAM-nya. Tapi pada saat setelah dari lantai 1 ke lantai 2 dan seterusnya itu nggak ada apa-apa, hanya tangga gitu. Jadi ini kayaknya separuh nih fasilitasnya. Yang kedua, kadang mungkin Dek Gema pernah nggak jalan-jalan kemudian ternyata bangunannya itu ada RAM, tapi RAM-nya miring banget gitu. Jadi kadang saya takut. Iya, miring terus lantainya itu dari keramik yang licin. Iya, pernah. Ya. Wah, itu sering itu ya kan? Di mana-mana. Nah, ini juga kadang-kadang, wah ini iya bener sih ada RAM, tapi kok desainnya seperti ini gitu. Nah, sekarang banyak gitu. Jadi mereka kayak istilahnya kalau saya itu hanya menggugurkan kewajiban, tetapi tidak memperhatikan desain yang sebenarnya yang baik itu seperti apa, desain yang aman dan nyaman untuk pengguna seperti apa. Nah, selama ini memang di Indonesia masih belum istilahnya punishment ya, punishment itu boleh ya? Sanksi kalau sebuah bangunan itu harus menyediakan aksesibilitas itu. Jadi tidak ada sanksi yang jelas seperti itu.
Tapi udah banyak bangunan-bangunan umum yang berusaha untuk menyediakan fasilitas itu, walaupun memang sebagian besar ya tadi hanya menggugurkan kewajiban saja, dikasih RAM tapi tidak didesain secara baik dan lain sebagainya, atau ada RAM tapi nggak menerus sampai ke lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Atau hanya fokus RAM aja tapi tidak memberikan misalkan aja ubin pemandu atau mungkin tulisan yang cukup besar untuk teman-teman yang tuli, dan ubin pemandu atau misalkan aja pegangan atau yang bisa dipegang itu rabaan dinding misalkan dikasih apa namanya itu untuk teman-teman yang netra seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya mungkin itu. Boleh tanya ya Mas Gemma langsung ke Bu Arina menyikapi itu tadi apa? Yang hanya berpusat pada satu hal, karena saya jadi ingat kan Nothing About Us Without Us. Betul Bu. Ya. Tapi kan itu mereka yang orang biasa kadang-kadang kan karena kita juga tidak menampakkan diri gitu kan, maaf. Betul. Nah, jadi gimana cara titik temunya ini Bu? Iya. Yang pertama mungkin kita harus sering-sering menampakkan diri. Ini salah satunya. Iya, sering-sering menampakkan diri. Mungkin mungkin ini saya akan gandeng Bu Lea nih. Kalau di jurusan kami di arsitektur itu kan kita sudah ada kelas inklusi ya. Jadi kita sering mengajak teman-teman disabilitas untuk jalan-jalan bareng dengan mahasiswa arsitektur. Kita pernah ke mall, kita pernah ke Taman Bungkul, kita pernah nyoba base Surabaya gitu. Dan itu rame-rame gitu. Nah itu sebagai salah satu cara ini edukasi Bu Sawitri. Jadi nanti mungkin saya bisa gandeng teman-teman interior ini untuk menggalakkan acara-acara tersebut biar lebih greget. Dan ini kita lakukan tiap semester ganjil ya, ibu-ibu. Dan tadi memang benar adik-adik, terutama adik-adik yang didesain ya, yang sekolah di arsitektur itu, yang mereka akhirnya paham, oh yang pakai kursi roda itu begini kendalanya kalau naik bis. Oh teman-teman yang kalau tuli itu harusnya butuh informasi ini kalau naik bis itu. Ngajak wartawan ya Bu ya? Iya kan. Wartawan. Iya. Jadi itu salah satunya Bu Sawitri untuk biar, dan itu tidak hanya berdampak pada adik-adik yang ini ya, adik-adik yang di arsitektur, tapi juga orang yang melihat ini ngapain sih? Ya. Apa itu jalan-jalan bareng-bareng rame-rame gini gitu. Dan mereka akhirnya juga memperhatikan. Gitu Bu Sawitri. Salah satu caranya. Ya, terima kasih Bu Arina. Semoga nanti kita bisa seperti itu ya, seperti negara Jepang juga dan yang lainnya. Dan nanti mungkin bisa kita jalan-jalan bareng-bareng ya. Oh, amin insyaallah. Siap, monggo. Ya, insya Allah nanti semester ini insya Allah kalau sudah offline ya Bu Lea. Semoga sudah pergi nanti Mas COVID-nya. Kita bisa jalan-jalan lagi. Iya, insya Allah. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Ibu Lea. Menyambung dari yang tadi tentang peraturan dan juga bagaimana sikap pemerintah terhadap masalah ini. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu berkiprah sebagai desainer interior dan seberapa besar perhatian dari para pengguna jasa desain interior terhadap permintaan akan desain interior yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Ya. Baik Mas Bima, terima kasih. Jadi kalau beberapa proyek begitu yang khususnya yang dengan pemerintah itu biasanya kita tensi ke PU dulu Bu Arina. Nah, kebetulan kita kan harus multidisiplin dan multi departemen dan multi public ya. Jadi kalau di dinas PU itu sudah ada Mas Bima, jadi divisi yang khusus ngecekin apakah dasarnya sudah menerapkan aksesibilitas gitu. Tapi memang tahapannya masih sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja gitu. Memang rata-rata masih RAM dan lain-lainnya. Tapi sudah mulai Mas, artinya untuk saat ini ke depan itu sudah mulai untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang
sangat bervariatif ini. Paling sederhana adalah ada toilet khusus untuk kursi roda, karena yang lebih besar, lebih luas, supaya bisa lebih nyaman. Itu sudah mulai ada di berbagai fasilitas umum. Sudah mulai kita sering lihat. Kemudian memang untuk RAM, untuk misalkan mall, itu asumsinya begini, mungkin dari sisi desainer juga mungkin, atau dari sisi manajemen mallnya mungkin harapannya adalah supaya pengunjung itu masuk ke area parkir. Nah, di area parkir itu, area parkir mobil dalam ya, di mobil dalam itu ada liftnya. Nah, di lift itu sudah difasilitasi untuk yang accessible untuk pengguna kursi roda begitu. Sehingga kalau turunnya di depan memang akan kesulitan, karena membuat RAM itu juga tadi spesialan Bu Arina, Mas Bima, kalau RAM yang nyaman itu derajatnya itu sekitar 8 sampai maksimal 10 ya Bu Arina ya, atau 8,75 begitu. Nah, jadi itu semakin landai semakin panjang RAM-nya. Nah, kadang kan mereka kehilangan lahan, sehingga memang untuk yang depan itu banyak tangga begitu. Kemudian juga di tempat kami juga rata-rata sekarang sudah lebih aware Mas Bima, jadi kurang lebih pertama adalah aksesibelnya dulu, paling nggak bisa keluar masuk dengan nyaman, mencoba untuk membuat RAM dengan lebih optimal, yang jadinya cukup nyaman gitu. Kemudian kamar mandi juga sudah disiapkan untuk disable. Kemudian sekarang mungkin kita melihat ada wastafel untuk anak-anak gitu, supaya nggak naik-naik gitu. Ada juga yang beberapa sudah menerapkan kloset untuk anak-anak berbeda ukurannya begitu. Cukup sudah mulai, masih sporadis, artinya masih 1-2 desainer yang menerapkan, tapi ke arah yang lebih baik gitu. Cuman kalau misalkan bangunan-bangunan lama mungkin kita belum melihat perubahan yang signifikan ya Bu Arina ya. Mungkin kalau mal-mal yang sudah lama ya mungkin masih terbatas pada sekitar 2 hari. Jadi seperti itu Mas Bima, artinya sudah mulai banyak yang memperhatikan universal design, sudah banyak menerapkan, tapi dengan ya batasan-batasan yang belum optimal, standarnya ya masih standar yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, gitu. Tapi sudah mulai bergerak ya. Semoga kedepannya bisa lebih optimal, begitu. Semoga Bu Arina mungkin bisa menambahkan. Iya, memang ini mungkin karena kita bergerak di bidang pendidikan ya, Bu Lea. Pekerjaan ini menurut saya cukup berat karena banyak faktor ya, di Gema, biaya, luas area dan lain sebagainya gitu. Dan sebenarnya banyak ya, ini menjadi apa ya, menjadi PR bagi para perancang ini, baik itu arsitek ataupun desain interior ya Bu Lea, untuk kita berpikir kreatif gitu. Tapi ya tadi sebenarnya kalau saya melihat, karena saya juga disabilitas ya, kalau kita membuat rumah itu mungkin lebih mudah ya Bu Lea, karena kan rumah itu kan lebih spesifik ya Bu. Kita lebih sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penghuninya. Jadi kadang nggak benar-benar harus 100% yang apa ya istilahnya sesuai dengan, kadang kita ditanya, oh saya sudah cukup seperti ini. Kayak saya misalkan rumah saya sendiri, saya desain, saya sesuaikan dengan kemampuan. Dan kadang-kadang diakal ya Bu, istilahnya diakal, diakalin. Tapi kalau mendesain bangunan umum, ini yang mungkin harus benar-benar sesuai dengan standar. Karena dianggap bahwa kayak misalnya tadi RAM, itu saya pernah Bu Lea di Gema, pernah survei di Jogja, dan kemudian diliput sama media massa gitu. Nah di media massa itu sudah saya jelaskan bahwa kalau RAM itu tidak boleh lebih dari, kalau di Indonesia ada peraturannya, tadi yang saya share itu 8% maksimum kalau di outdoor, kalau di indoor 7%. Jadi ada perbedaan antara outdoor sama indoor seingat saya. Nah, waktu itu saya jelaskan bahwa tidak boleh lebih dari 8%. Nah, ternyata ditulis ditulis di media massa itu, RAM-nya terlalu landai, tidak sesuai dengan standar. Terlalu landai itu lebih baik malah, ini berarti nggak paham ini yang nulis ini. Kalau di bawah 8% itu boleh saja kan di Gema bisa 7%, bisa 6%, bisa 5%, atau landai sama sekali gitu. Nah, itu yang kadang pemahaman orang lain itu yang ini tidak
pas seperti itu. Nah, itu yang mungkin salah satu kendala atau tantangan kita untuk menyediakan lingkungan yang akses. Mungkin itu deh Gemma, tambahan saya dari penjelasan Bu Lea tadi. Ya, terima kasih. Mengingat waktu yang sudah pukul 5 ini, ada pertanyaan terakhir untuk keduanya nih. Tadi menyambung apa yang dikatakan Bu Arina tentang peran media sosial dan yang lainnya untuk mensosialisasikan ini kebijakan bangunan yang ramah untuk penyandang disabilitas gitu ya. Pertanyaannya, menurut Ibu Lea dan Ibu Arina, peran media sosial saat ini itu seperti apa tentang hal ini? Bu Lea, monggo. Terima kasih Bu Arina. Jadi sangat baik kalau media sosial ikut membantu menyebarkan paling nggak infografis gitu ya, infografis tentang apa sih yang dibutuhkan oleh industrial design, baik itu di rumah, baik itu di tempat umum, gitu, terutama sekolah gitu ya, karena di sekolah pasti lebih membutuhkan industrial design. Gitu. Kemudian media sosial juga sangat berperan, misalkan kalau Mas Gemma pernah jalan-jalan gitu ya, Mas Gemma melihat bahwa wah desain ini nyaman, nah itu boleh diupload. Nah itu akan membantu bahwa satu tindakan mengupload sesuatu yang nyaman bagi penyandang disabilitas itu akan menjadi referensi. Oh paling tidak seperti ini, nah gitu. Artinya kan atau suatu hal yang tidak nyaman boleh, artinya bahwa kita dapat menyampaikan opini kita dengan cara yang baik gitu, dengan apa sih yang diharapkan dengan menggunakan media sosial dengan bijaksana. Itu akan membantu untuk menjadi semacam oh ini yang dibutuhkan gitu, karena memang betul kata Bu Arina, karena nggak banyak yang keluar, jadi akhirnya tidak ada yang tahu apakah ini baik atau tidak gitu ya, dan nggak banyak yang speak up gitu ya, nggak ada yang banyak bicara bahwa saya itu ingin keluar, saya itu butuh ini, sehingga tidak banyak yang bertanya. Artinya media sosial sangat berpengaruh dan sangat dapat memberikan informasi yang baik tentang bagaimana seharusnya dan bagaimana harus bersikap supaya baik kita semua semakin banyak peluang-peluang yang dapat diberikan kepada para penyandang disabilitas untuk beraktivitas di ruang publik. Yeah. Itu dari saya, Mas Gemma. Monggo Bu Arina. Mas Gemma, menurut saya merasa bahwa perkembangan media sosial gitu ya, dan kemudian informasi melalui media telekomunikasi itu sangat pesat sekarang. Tapi saya merasa bahwa informasi-informasi yang ada ini kok sekarang banyak informasi yang nggak perlu ya fokusnya ya. Jadi kayak gosip artis, kemudian isu-isu yang lagi tren itu sering yang booming gitu. Tapi kalau isu-isu kayak seperti ini kayaknya tidak menjadi istilahnya pasaran yang cukup greget ya, Bu Lea ya. Ya, kurang prioritas gitu. Kurang prioritas gitu. Padahal menurut saya kita bisa meramu isu-isu disabilitas, kemudian isu-isu lingkungan apapun itu, apakah itu berhubungan dengan anak-anak, lansia, disabilitas, wanita dan sebagainya, itu sebenarnya bisa diramu, diinformasikan secara menarik gitu, yang kemudian bisa merubah persepsi dan pola pikir masyarakat gitu. Jadi ini dulu saya sempat kecil gitu ya. Sempat kecil itu kan banyak tuh di TVRI dulu ya. TVRI itu memberikan sponsor-sponsor yang mendidik gitu ya. Tapi sekarang enggak Saya sekarang sudah tidak melihat TV karena tidak ada sesuatu yang berguna di sana. Jadi dulu itu intermezzo, kalau dulu zaman saya kecil, intermezzo di TVRI itu kan intermezzonya itu mendidik. Jadi informasi-informasi ya Bu Lea ya, informasi-informasi yang lebih fokus pada pendidikan gitu ya, mendidik masyarakat gitu. Tapi sekarang banyak acara-acara yang menurut saya menarik sih bagi orang-orang, tapi tidak menarik bagi saya. Kadang tidak mendidik juga gitu. Nah, saya sih merasa andaikan kalau ada
informasi di media massa, baik itu televisi ataupun media massa yang lain gitu, meramu kemudian mengangkat isu-isu disabilitas itu dengan menarik yang kemudian bisa paling tidak merubah apa istilahnya, merubah pola pikir masyarakat kita gitu. Bahwa sebenarnya kalau kita ini tahu tadi ya nothing without us about us itu, kalau teman-teman yang lain yang tidak punya pengalaman disabilitas mungkin akhirnya bisa memahami, oh ternyata teman-teman disabilitas itu seperti ini ya kebutuhannya, seperti ini ya maksudnya, seperti itu. Jadi menurut saya itu. Dan mungkin adik-adik yang muda-muda ini yang mungkin perlu giat bermedia sosial tapi yang menginformasikan sesuatu yang positif. Kalau saya maaf, saya tidak terlalu suka bermedia sosial karena tidak punya waktu. Ya, saya pribadi Gema Facebook saya tutup karena tidak punya waktu untuk di sana. Tapi mungkin adik-adik yang lain bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Mungkin itu ya boleh ya, mungkin sama. Iya, berbicara soal ini apa namanya? Peran media sosial tadi itu Bu Lea ya mengatakan kalau ada penyandang disabilitas yang ke fasilitas umum terus diupload gitu ya biar sosialisasi gitu ya. Ini mama saya sudah melakukan hal itu kalau ajak saya ke tempat umum kayak di tempat wisata atau di stasiun ya seperti itu. Betul. Ya. Iya, setuju. Betul. Artinya bahwa itu kita ingin menyampaikan sebuah informasi yang baik bahwa apa yang sudah disiapkan oleh sarana fasilitas umum itu sudah cukup tidak untuk memfasilitasi kebutuhan disabilitas. Nah, itu sangat bagus sekali Mas Gema dan semoga terus ditingkatkan. Artinya bahwa dengan foto-foto Mas Gema itu, dengan foto yang diupload ke media sosial itu, jadi ngerti, oh tempat ini itu sangat nyaman, sangat ramah, sehingga itu menjadi dua hal yang menguntungkan ya Mbak Rina ya. Iya, tapi betul. Kalau hal itu menjadi positif, nanti dapat menginspirasi yang lainnya untuk tetap berkunjung gitu. Tapi kalau misalkan ternyata di tempat itu kurang optimal, dapat menjadi masukan bagi yang punya sarana itu untuk lebih memperbaiki sarana untuk disabilitasnya. Itu sangat betul sekali Mas Gema, dan saran saya terus dilakukan gitu. Artinya jangan takut jalan-jalan gitu ya. Iya. Artinya tentu mungkin secara bertahap pasti akan jauh lebih baik daripada hari ini. Itu juga Dek Gema, mungkin yang sekarang dirindukan adalah memberikan informasi yang bijak gitu ya. Karena biasanya kalau ada juga mungkin teman-teman yang kalau saya hindari mengkritik yang tidak sehat. Itu kadang-kadang beberapa pihak itu tersinggung Mas Gema. Jadi saya sarankan lakukan itu, tetapi dengan apa istilahnya Bu Lea, halus tapi mengena gitu, kadang-kadang gitu. Betul. Ya, jadi ada teman yang kadang-kadang berkata-kata gitu pada waktu merekam video itu, wah ini nggak baik, ini yang punya ini nggak perhatian dan sebagainya. Jangan seperti itu gitu, tapi wah ini seharusnya seperti ini nih, saya kesulitan nih ketika seperti ini menggunakan gitu aja, menginformasikan pengalaman kita aja. Yang kemudian nanti sebenarnya itu akan apa ya istilahnya ya Bu Lea bisa, oh ternyata men-trigger gitu ya Bu ya. Men-trigger bukan mencaci ya atau iya. Mungkin iya, setuju. Saya juga betul. Ada pengalaman ini pernah diliput Jawa Pos tentang pembangunan fasilitas untuk disabilitas di kampus saya. Betul. Dan saya pernah itu merangkak gitu. Karena belum ada jalurnya, setelah diliput oleh media massa itu, setelah diliput Jawa Pos sudah dibikinkan sekarang. Alhamdulillah ya. Iya. Nah itu yang bisa menginspirasi Mas Gema ya. Betul. Iya. Ya itu salah satu contoh yang sangat bermanfaat Mas Gema, betul. Ya, terakhir mengenai
resume atau closing statement dari materi hari ini dari Bu Arina dan Bu Lea. Silakan. Monggo Bu Arina. Ya, pada dasarnya menyediakan lingkungan dan bangunan ramah gitu ya, ramah, nyaman dan aman bagi adik-adik ABK, apakah itu adik-adik anak-anak, lansia ataupun penyandang disabilitas, itu sebenarnya sudah banyak konsepnya gitu dan arahannya juga udah cukup banyak. Tapi yang menjadi kendala adalah terkadang konteks ya, biaya, kemudian pemahaman kita, kemudian seberapa jauh kendala dan sebagainya. Tapi yang paling perlu disikapi adalah kita harus bisa merespon kebutuhan sesungguhnya dari pengguna-pengguna yang spesifik, terutama harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Dan jangan patah semangat ini untuk menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan akses ya bagi semua gitu. Karena isu yang kita bicarakan ini tidak hanya untuk adik-adik ABK ataupun hanya untuk disabilitas gitu. Tapi sebenarnya semua orang pasti membutuhkan lingkungan yang nyaman, aman, dan baik. Jadi jangan ditekankan bahwa RAM itu hanya untuk yang berkursi roda. Kemudian pegangan tangan itu hanya untuk teman-teman yang netra ataupun yang berkursi roda ataupun yang pakai kret. Enggak. Kalau kita sudah usia tua gitu atau pada saat kita punya kondisi yang tidak kurang sehat, mungkin kita membutuhkan itu semua gitu. Jadi intinya tadi menyediakan lingkungan dan bangunan yang nyaman, aman, dan akses untuk semua itu memang pelan-pelan harus kita lakukan dengan penerapan yang baik dan benar. Mungkin itu Dek Gema, dan sosialisasi juga perlu ini ya, sosialisasi dan merubah pola pikir juga perlu ditekankan di sana. Ya, mungkin itu dari saya, Dek Gema. Monggo. Ya, terima kasih. Ya. Oh, ada yang mau ditambahkan Bu Lea? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Bu Arina sangat mewakili. Katanya memang bahagia itu milik semua orang, jadi jangan takut untuk mengeksplorasi satu umum. Artinya bahwa apabila ada kekurangan, kita bisa menyampaikan dengan cara yang elegan, gitu, supaya menginspirasi kayak Gema tadi, saat kampusnya tidak menyiapkan, kemudian disiapkan, itu adalah cara yang elegan. Walaupun tahapannya nggak menyenangkan ya Gema ya, harus berjalannya harus seperti itu, tapi itu adalah sebuah momen awal yang pertama. Yang kedua bahwa kita bisa menyeting rumah kita supaya nyaman untuk ditinggali, baik itu untuk anak-anak, orang tua, lansia, atau penyandang disabilitas yang lainnya, gitu. Dengan cara yang tidak harus mahal, karena banyak sekali cara-cara yang bisa dibuat sendiri. Yang penting adalah dapat memfasilitasi kemudahan dalam beraktivitas. Artinya, ayo kita sama-sama membangun negeri ini, kota inilah paling tidak yang paling dekat untuk ramah bagi semua orang. Itu dari kami. Terima kasih Mas Gema. Ya, iya, sama-sama Bu Lea. Sekarang kita tiba saatnya di penghujung acara. Saya sangat berterima kasih kepada semua para partisipan yang sudah hadir dan juga kepada kedua narasumber kita yang sudah memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat insya Allah untuk kita semua. Ya, atas nama Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus, saya Gema Fikiransyah mengundurkan diri. Namun sebelum hal itu saya memiliki sebuah quote, ya. Jadikanlah dirimu berbeda untuk yang menjadi lebih baik, karena yang biasa itu sudah banyak. Ya. Mantep, Mas Gema. Terima kasih banyak, Mas Gema. Ya. Terima kasih banyak. Ya.
kepada semua para peserta webinar kelas Akademi Ability yang sudah hadir saat ini, jangan lupa untuk menyaksikan kembali webinar Akademi Ability lainnya, yaitu pada hari Kamis pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 4 sampai dengan pukul 5 dengan tema kreativitas sebagai penulis, ya. Enggak. Dan juga untuk yang tertinggal atau ingin menyaksikan acara ini kembali, bisa disaksikan di live streaming channel YouTube Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus dan juga Harian Surya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mas Assalamualaikum Terima kasih Bu warahmatullahi Lea dan Bu Bu Sawitri Arina, dan ibu-ibu, adik-adik yang ada di sini. Terima kasih Bu Arina, Bu Lea, Mas Kema, Mama Kema. Sama-sama, sukses selalu. Iya, matur suwun. Sampai ketemu.